Nah, jadi orang ini diberi Allah kelebihan tadi, tahu isi hati orang. Sekalinya kawan kuning kada baik lalu hatinya. Sekalinya kawan ini kada baik. Padahal selama ini baik lawan kawan nih. Bersayangan lawan kawan, saling bantu membantu, saling bertukar pikiran, saling macam-macam bertahun-tahun. Sekali diberi Allah kasab itu, tahu isi hati kawan. Sekalinya kawan kuning orangnya penjahat nih. Sekalinya orangnya pengkhianat. Sekalinya orangnya itu ini, katanya tahu. Nah akhirnya dia benci kepada kawannya ini. Akhirnya dia memutuskan hubungan kepada kawannya ini. Karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal seperti itu, dirinya belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan mengetahui atas gaibnya alam malakut. Menurut sebahagian ulama, ada beberapa alam. Disebut alam mulki wasyahadah. Alam yang pertama itu alam mulki wasyahadah, alam di mana kita sekarang berada. Alam mulki wasyahadah. Alam ini diketahui oleh kita, diketahui oleh malaikat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut ada alam yang namanya alam malakut. Alam malakut ini hanya diketahui oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh sebagian manusia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada yang disebut dengan alamul jabarut. Itu menurut sebahagian ulama itu alam hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang-kadang Allah itu memuliakan hambanya dengan diperlihatkan kepadanya alam malakut itu. Alam malakut itu contohnya kabaitil izzah di sama'id dunia, seperti baitul izzah yang ada di langit pertama. Di langit pertama tuh ada namanya baitul izzah. Itu termasuk alam malakut. Yang mengetahui itu hanya Allah, para malaikat, dan orang-orang manusia yang dikehendaki oleh Allah. Diperlihatkan kepadanya baitul izzah. Menurut riwayatnya, Al-Quranul Karim itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu 1 biji. Dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW bertahap selama 23 tahun. Nah itu Baitul Izzah, itu alam malakut. Wal Baitul Ma'mur, ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, bis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Ada lagi wal Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu di atas lagi dari langit yang ke-7. Nah itu sebagian dari hamba-hamba Allah, ada yang diizinkan Allah untuk bisa melihat yang tersebut tadi, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini adalah kumpulan seluruh data alam semesta ini. Di situ kumpulan segala yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari catatan tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak para aulia Allah yang diberikan Allah kelebihan,
dia bisa melihat Lauhil Mahfuz itu. Seperti perkataan Syekh Abdullah Al-Qayrawani, asyhadani Allah ta'ala ma fis samawati sab'i wa ma fil lauhil mahfuz. Aku telah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang di langit yang 7 dan diperlihatkan kepadaku oleh Allah al-lauhil mahfuz. Imam Asy-Sya'rani berkata Syekh Jakir, yaqul ma akhaztul ahda ala murid hatta ra'aituhu ismahu maktuban bil lauhil mahfuz wa annahu min auladina. Aku tidak mengambil baiat atas seorang murid. Aku tidak mengambil satu baiat kepada seorang murid sehingga aku melihat dulu adakah namanya di Lauhil Mahfuz bahwa itu orang jadi muridku. Aku tidak akan membaiat seseorang untuk menjadi murid sebelum aku lihat di Lauhil Mahfuz bahwa itu apakah muridku atau bukan muridku. Jadi ada sebagian yang demikian. Imam Asy-Syadzili rahimahullah berkata, atla'ani Allah 'ala Lauhil Mahfuz falaula ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadza sa'id wa hadza syaqi. Allah memperlihatkan kepadaku Al-Lauhil Mahfuz. Andai kata tidak beradab terhadap Rasulullah, niscaya aku bisa mengatakan ini orang ahli surga, ini orang ahli neraka. Karena dalam Lauhil Mahfuz itu ada seluruhnya tentang keadaan kita, baik di masa lalu atau akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu Lauhil Mahfuz bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan diperlihatkan alam malakut. Seperti Baitul Izzah diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan Lauhil Mahfuz, diperlihatkan surga, neraka dan lainnya. Walam yutli'ka ala syai'in min asraril ibad, dan Allah tidak memperlihatkan kepada engkau atas sesuatu dari apa yang tersimpan di dalam hati seorang manusia. Nah, jadi artinya orang yang sudah biasa melihat Lauhil Mahfuz, sudah bisa melihat surga, sudah bisa melihat Baitul Izzah dan lainnya, itu belum tentu dia diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dalam hati manusia yang di hadapannya. Belum tentu. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepadanya rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba itu? Rahmatan bika wa bihim, karena Allah sayang dengan engkau dan dengan mereka. Karena Allah kasih kepadanya, Allah lindungi apa-apa rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba tadi. Walaupun dia sudah bisa melihat Lauhil Mahfuz, tapi dia belum tentu bisa melihat, membaca apa yang ada di hati orang lain. Nah, itu rahmat Allah sebenarnya kepada dirinya dan kepada orang lain itu. Fa innaka rubbama ittala'ta ala ma'siyatin fi qalbih fabadarta bi mu'aqabati sahibiha wa adami rahmatih fataka'u fil fitnah. Karena bahwa engkau kadang-kadang mengetahui ada maksiat hati seseorang. Kita ini misal tahu maksiat hati seseorang, ini orangnya pendendam nih. Kita diberitahu Allah,
oh ini orang pendendam dalam hatinya, oh orang ini dalam hatinya riya. Nah, kadang-kadang kalau kita diberitahu oleh Allah yang demikian, kita bisa bersegera menindak dia, nah, menghukum dia, dan tidak sayang lagi kepadanya. Maka jatuhlah engkau di dalam fitnah, di dalam satu musibah. Nah, karena kalau kita ini dibuka Tuhan hati orang-orang yang di hadapan kita, diperlihatkan hatinya, oh ini kotornya hatinya, orangnya rigetnya, cintanya orangnya kepada dunia. Nah, kalau diperlihatkan Allah itu dah kepada kita, nah kita ini bisa benci kepadanya, nah, bisa menjauh daripadanya, bisa menyebut keaibannya. Nah, itu akan menjadi fitnah kepada kita. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mendinding kepada seseorang untuk mengetahui isi hati orang lain itu, karena dikhawatirkan demikian tadi. Fala ibrata indal muhaqqiqin bimukasyafati asraril ibad. Tidak ada ibrah menurut para ulama muhaqqiqin dengan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam hati hamba. Nah, itu tidak ada ibrah. Kalau misalnya kalau kada tahu hati orang berarti belum wali, itu kada ada hubungannya. Nah, bila kada tahu lagi di hati orang berarti orang ini belum hibat, belum dekat dengan Allah. La ibrah, tidak ada urusan demikian. Tidak ada hubungannya. Banyak para aulia Allah yang ditipu orang. Berarti kata kasap juga sih dia itu. Dan itu hal yang biasa. Rasulullah SAW sebagai contoh manusia, contoh Rasulullah ini datang kepada beliau sekelompok orang dari satu kabilah. Orang ini niat jahat. Datang pura-pura masuk Islam lawan Nabi. Banyak serumbungan nih pura-pura masuk Islam, diislamakan oleh Nabi. Ringkas cerita, didiamakan oleh Nabi di suatu tempat di ujung Madinah, di tempat peternakan Nabi. Sekalinya sampai di sana membunuh penjaga ternak. Ternaknya pun dibawanya. Nabi dibungulinya. Nah, ini contoh bahwa yang demikian itu bisa terjadi kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi itu kurang apa? Lauhil mahfuz, aras, kursi, semuaan sudah dijajaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah ibrah, tidak perlu dipandang itu. Li'annaha qad takunu liman la dinalah, karena yang demikian itu mengetahui isi hati seorang hamba itu bisa terjadi bagi orang yang tidak ada agama baginya. Kalkuhan seperti dukun, wasahir tukang sihir. Dukun itu bisa tahu isi hati kita. Jadi urusan mengetahui isi hati orang itu kada tertentu hanya dengan para wali-wali Allah. Artinya orang yang wali bisa kada tahu isi hati orang, tapi orang yang jahat bisa tahu isi hati orang. Bi khilafil ittila 'alal malakut la yakunu illa man arada Allah ikrama. Lain halnya kalau kita diperlihatkan Allah alam malakut. Nah, diperlihatkan oleh Allah kita Baitul Izzah, surga, neraka. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali orang yang Allah menghendaki untuk memuliakannya. Bubuhan dukun kada sampai ke sana, kada akan mungkin bisa diperlihatkan Allah alam-alam malakut yang seperti itu. Tapi kalau urusan menangguh isi hati orang, itu dukun bisa. Dan bahkan ada ilmunya. Kalau orang tuh macam ini, macam ini. Nah, itu bisa terjadi. Jadi oleh para ulama muhaqqiqin, urusan mengetahui isi hati orang itu la ibrata, tidak bisa dijadikan pedoman untuk kewalian seseorang, untuk menyatakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain hal dengan diperlihatkan alam malakut seperti tadi. Nah, itu jelas orang yang diperlihatkan alam malakut itu
itu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memuliakannya. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati sadisah wal khamsin ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad ibnu Athaillah menyambung hikmah yang tadi dalam hikmah yang berikutnya yang ke-156. Manittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaih wa sababan li jarril wabal ilaih. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah, mengetahui isi hati orang, dan orang tersebut belum berakhlak dengan akhlak ilahiyah, maka mengetahui yang demikian itu merupakan fitnah atasnya dan sebab untuk menarik kebinasaan atasnya. Orang yang mengetahui isi hati orang lain, orang yang diberi Allah kemampuan demikian, kalau orang ini belum cukup syaratnya, itu bisa menjadi bala kepada dirinya sendiri. Al-ittila ala asraril ibad qabla tamkin bil musyahadah katauhidil af'al wa takhalluqi bi akhlaqir rahman fitnatun azimah wa baliyatun wa musibah. Mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum kuat musyahadahnya, seperti tauhid af'al contohnya belum kuat, dan dia belum berakhlak dengan akhlak ar-Rahman. Mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah. Kita ini mengetahui aib orang, kada usah nang urusan kasab. Misalnya kita dihabarakan orang aja tentang rahasia, kita dikabarkan orang tentang aib si fulan. Nah, ada kawan kita berkisah, ikan tahulah lawan si fulan, tahu, bah ini dikisahkannya aibnya kepada kita nih. Nah, apabila kita yang mendengar ini belum mantap musyahadah, belum berakhlak akhlak ar-Rahman, itu berita bisa mencelakakan kita. Itu kabar bisa membinasakan kita. Kadang-kadang ada nama atari berita tuh. Si anu si pulan kayak ini gawiannya, si anu si pulan kayak ini. Si anu kayak ini. Nah, kita mendengar berita itu. Nah, kita mendengar nih dalam bahaya. Bila kita belum mantap tauhid af'al, belum berakhlak-akhlak ar-Rahman, ini bisa menyebabkan datangnya dosa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Li'annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyyata 'ala an-nas fayadkhuluhu al-kibru wal-'ujubu wa huma manba'ul ma'asi. Karena bahwasanya terkadang dia mengiktikadkan dengan demikian itu akan lebih atas manusia. Orang yang diberi Allah sesuatu yang dia bisa mengetahui rahasia orang. Nah, kalau orang ini belum mantap musyahadahnya, ini bisa menimbulkan satu, inya merasa hebat. Inya merasa ada kelebihan daripada orang lain. Nah, itu bisa dimasuki oleh sifat sombong, bisa dimasuki oleh sifat ujub, yang keduanya itu merupakan sumber dari segala macam maksiat yang ada di dalam hati. Ini orang bisa diuji oleh Allah.
Nah, bisa diuji oleh Allah, diuji. Karenanya sudah beramal, sudah berwirid, sudah menuntut ilmu, disiplin dengan demikian, diuji oleh Allah. Diberi Allah sesuatu tentang mukasyafatu asraril ibad. Diberi Allah dia pengetahuan mengetahui rahasia hamba Allah. Lalu dia ini merasa bahwa dirinya hebat. Merasa jadi hebat daripada orang lain. Timbul di situ kesombongan, timbul keujuban, timbul keangkuhan, timbul memamerkan kelebihannya. Ada kita berteman orang bersalaman, sombong orang ini. Ada kita bersalaman orang beri malas orang banyak hutang kasihan dianya. Tahu rahasia-rahasia orang. Nah, karena ini orang belum cukup musahadahnya, belum mantap, akhirnya jadi mainannya. Jadi mainannya. Padahal itu cobaan dari Allah kepada dirinya diberi yang demikian itu. Annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyata 'ala an-nas fa yadkhuluhu al-kibru wal 'ujbu wa huma manba'ul ma'asi. Wa annahu qad lam yatakhallaq bi akhlaqir rahman. Nah, bisa juga orang yang ini dia belum punya akhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman. Fala yarhamuhum, maka dia tidak sayang kepada mereka. Wala yasturuhum, tidak bisa menutupi aib mereka. Fayaqa'u bil maksiatillah bi maksiatillah ta'ala, maka dia akhirnya jatuh dalam maksiat kepada Allah. Nah, jadi orang ini diberi Allah kelebihan tadi, tahu isi hati orang. Sekalinya kawan kuning kada baik lalu hatinya. Sekalinya kawan ini kada baik. Padahal selama ini baik lawan kawan nih. Bersayangan lawan kawan, saling bantu membantu, saling bertukar pikiran, saling macam-macam bertahun-tahun. Sekali diberi Allah kasab itu, tahu isi hati kawan. Sekalinya kawan kuning orangnya penjahat nih. Sekalinya orangnya pengkhianat, sekalinya orangnya itu ini, katanya tahu. Nah, akhirnya dia benci kepada kawannya ini. Akhirnya dia memutuskan hubungan kepada kawannya ini. Karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal seperti itu, dirinya belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di rumah. Datang seorang fakir miskin tua, pengemis. Wahai Ibrahim, aku lapar, aku hendak minta makan. Nabi Ibrahim, engkau beriman kada lawan Allah. Kok kada beriman lawan Allah? Jangan Tuhan tadi, kok kada beriman lawan Allah? Ujar Ibrahim, mau ikam kada beriman lawan Allah, ikam kada aku beri makan nih, ikam kada aku beri makanan. Bila ikam beriman, ikam naik ke rumah kujamu. Ini laki-laki tua tadi, kada biar mati aku kada beriman. Biar mati kada beriman lawan Allah Taala. Tulak jalan laki-laki tadi, jalan meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Ibrahim, kenapa engkau hendak memberi makan orang, mengaitkan dengan keimanan? Orang itu umurnya lebih 70 tahun dia tidak beriman kepadaku, tetap dia ku pelihara, tetap dia ku beri makan, tetap dia ku beri hidup. Padahal 70 tahun lebih dia menentang kepadaku. Nah, ini artinya sifat Allah Ar-Rahman itu. Allah kada pilih kasih. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang menentang Allah, orang benci kepada Allah, semuaan dikasih oleh Allah. Allah kada pilih kasih, tapi kalau sayang Allah berpilih. Allah kada akan menyayangi orang-orang seperti itu. Kalau kasih semuaan dikasih oleh Allah.
Nah, dikhawatirkan kalau kita belum punya sifat-sifat Ar-Rahman macam itu, melihat ada orang ini hatinya ada dengki, ada dendam, lalu kita benci kepadanya. Ini dalam kesusahan kita kadang mau lagi membantu inya, putus hubungan dengan inya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita mengetahui tentang rahasia seorang hamba, sedangkan kita belum mantap musyahadah kita, belum mantap sifat akhlak Ar-Rahman yang ada pada diri kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, seperti lagi dicontohkan orang yang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman ini, Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Beliau itu orang Mesir. Diceritakan bahwa Ma'ruf Al-Karhi ini dengan sahabat-sahabatnya berjalan di tepi sungai Nil. Di sungai Nil itu ada kapal serumbungan manusia, laki-laki bini-bini nang benyanyian, begembusan, beminuman arak galaan. Di sungai ada yang mengatakan sungai Furat Irak. Ada pula riwayat yang mengatakannya sungai Furat di Irak. Jadi ujar murid-murid Ma'ruf Al-Karhi, doakan tenggelam kapalnya tuh, begembusan di kapal, minuman arak, binian lakian, doakan dan tenggelam kapalnya. Nah, ini orang belum punya akhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Ujar Ma'ruf Al-Karhi, jangan demikian, kita doakan aja kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan dia di dalam dunia ini, maka gembirakanlah mereka nanti di akhirat. Dalam dunia ini rame macam itu, di akhiratnya kayak itu pulang enak, mudah-mudahan. Artinya bahasa kitanya orang ini akan diberi Allah kena tobat, lalu inya baik, di akhirat lalunya gembira. Nah, ini sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak daripada akhlak Ar-Rahman. Artinya selalu mengasihi manusia, mengasihi apapun, walaupun orang itu maksiat kepada Allah. Cuman arti kasihnya itu berbeda-beda. Macam dalam Ratibul Idrus itu ada Allahumma arham walidina, ya Allah kasihilah orang tua kami. Allahumma arham al-muznib, ya Allah kasihilah, sayangilah orang-orang yang berdosa. Nah, artinya apa? Sayangilah orang berdosa itu dengan diberikan tobat kepadanya. Itu maksudnya. Nah, jadi apabila kita mengetahui isi hati seorang hamba, sedangkan kita belum mantap tauhidnya, sedangkan kita belum berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka pengetahuan kita terhadap hati seorang hamba itu akan mendatangkan bala, musibah dan maksiat kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi mukasyafah asraril ibad ini kepada setiap orang yang dicintainya. Nah, sebagian orang yang dicintai Allah diperlihatkannya di alam malakut. Ia melihat segala yang terjadi pada alam malakut, tapi ia kada tahu dengan isi hati orang rumahnya sendiri. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Allah memberikan rahmat kepada mereka itu. Kalau tahu isi hati, bisa besarakan laki bini, bisa besarakan. Kita ini tahu hati bini, bisa kita sarakinya. Bini tahu isi hati kita, bisa tinggalkannya berjauh kita. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita sudah tahu hal-hal yang gaib, tapi kadang-kadang isi hati orang rumah kita kadang diberi Allah untuk mengetahui yang demikian itu. Nah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-157 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hazzun nafsi bil ma'siyati zahirun jali wa hazzuha bit ta'ati batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaju. Artinya bermula
bahagian nafsu dalam suatu kemaksiatan yang demikian itu jelas dan nampak. Artinya bahwa maksiat itu dorongannya adalah daripada nafsu. Wa hazzuha fit ta'at, dan bahagian nafsu di dalam ketaatan. Kadang-kadang nafsu bisa mendorong kita untuk taat kepada Allah. Nah, itu bahagian nafsu di dalam ketaatan itu batin tersembunyi. Wa mudawatu ma yakhfa, mengobati sesuatu yang tersembunyi itu sa'bun ilajuhu, sulit pengobatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya nafsu kita ini biasanya itu mendorong kita untuk suatu kemaksiatan, karena di situ ada kesenangannya. Nah, nafsu kita mendorong kita kepada perbuatan yang dilarang Allah, karena disitulah kebahagiaan nafsu. Tapi kadang-kadang nafsu ini bisa pula mengajak kita untuk ketaatan. Nah, nafsu bisa membawa kita, membisikkan kepada kita untuk berbuat taat. Nah, itu adalah sesuatu yang mesti diwaspadai, yang mesti dicermati. Nah, barangkali ini bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'nun nafsi an tatluba ma fihi hazzun laha. Keadaan nafsu bahwa dia menuntut akan sesuatu yang pada sesuatu itu adalah bahagian baginya. Nafsu itu artinya menuntut sesuatu yang menyenangkan dia. Bagian nafsu itu sudah fitrahnya si nafsu itu. Nah, nafsu ini memang keadaannya mencari kesenangannya. Wa hazzuha fil ma'asi, bermula bahagian nafsu, kesenangannya nafsu dalam kemaksiatan zahirun jaliyun, nampak dan jelas. Kastilzazin bil muharramat wa tarkil wajibat, seperti bersenang-senang, berlezat-lezat dengan yang diharamkan Allah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dalam satu kemaksiatan di situ jelas kesenangan nafsu, bersenang-senang dengan yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Karena nafsu ini memang keadaannya suka perai, nafsu ini suka santai, nafsu ini suka istirahat. Nah, itu memang tugasnya, memang fitrahnya nafsu demikian. Keinginannya itu jangan ada beban, jangan ada kewajiban. Nah, itu kesenangan nafsu. Jadi dalam sebuah kemaksiatan di situ ada peranan nafsu, itu jelas, nampak kelihatannya. Wa mudawatuha hayyinun, dan mengobatinya nafsu yang demikian tadi hayyinun, itu mudah, asal mau berubat. Artinya kalau nafsu kita ini selalu mengarah kepada maksiat, nafsu kita selalu ingin meninggalkan yang diwajibkan Allah, nafsu kita malas melakukan hak-hak yang mestinya kita laksanakan, itu mengobatinya itu nyaman, asal mau berubat saja. Nah, bisa berhasil. Wa hazzuha bitta'at, sedangkan bahagian nafsu di dalam suatu ketaatan, dalam satu ibadat, katalabil karamat, seperti menuntut karamat. Nah, seseorang tuh bisa suka baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin bersedekah, rajin sembahyang tahajud,
Nah, tetapi di situ ada keinginan nafsu untuk dapat karamat dari Allah. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ketaatan. Itu mungkin kita kadang menyadari bahwa dirasa itu baik, dirasa itu boleh-boleh aja. Bahwa kita melaksanakan taat tetapi kita mengingini suatu karamat yang diberikan Allah. Nah, itu ada nafsu di situ. Wal ittila bil mughayyabat, seperti ingin mengetahui dengan perkara-perkara yang gaib. Ini misal mengamalkan satu surah dari surah Al-Quran dengan harapan bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, ini adalah bagian dari nafsu dalam sebuah ketaatan. Ini membaca misal surat ini 1000 kali, surat apa misal dibacanya tujuannya supaya dapat karamat, supaya dapat mengetahui perkara yang gaib, supaya bisa mengetahui isi hati orang. Nah, ini bagian nafsu dalam sebuah ibadah. Wa kahubbil khususiyah wal manzilati 'indan nas, seperti menyukai mendapatkan keistimewaan dari Allah, kedudukan, kehormatan di sisi manusia. Nah, bahagian nafsu dalam hal-hal tersebut batinun khafi, itu batin lagi tersembunyi. Kita beribadah kepada Allah, membaca ini, melaksanakan ini, ibadah kepada Allah. Tapi dalam ibadah itu ada keinginan untuk mendapatkan satu keistimewaan dari Allah. Nah, ini namanya adalah bahagian nafsu. Berarti dia beribadah itu bukan semata-mata mencari keridhaan Allah, tapi ada sesuatu ipik yang didapatnya. Nah, ini tersembunyi. Wa mudawatuha as'ab minal awal, mengobati ini lebih sulit dari yang pertama tadi. Kalau orang nafsu hendak maksiat, nafsu hendak berjudi, minum arak, berzina, melakukan riba, nah mengobatinya itu kada sesulit yang ini. Kalau kita beribadah kepada Allah menghendaki suatu kemuliaan, kita beribadah kepada Allah menghendaki satu kedudukan, kita beribadah kepada Allah ingin jadi wali. Nah, ini bagian nafsu. Mengobatinya itu adalah lebih sulit dari yang pertama tadi. Li'anna mudawatal awwali, karena mengobati yang pertama, yang mana dirinya hendak melakukan maksiat, hendak meninggalkan yang wajib. Nah, mengobati itu mungkin bil uzlah, dengan uzlah. Nah, ini nafsunya ini mendorong inya minum arak, mendorong inya berzina, mendorong inya berkata-kata yang kada bagus, mendorong inya untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini mengobatinya bisa dengan cara uzlah. Uzlah artinya apa? Bisa uzlah ini uzlah kecil, uzlah sugra, tetap aja di kampung berdiamnya, tapi dia menghindari pergaulan-pergaulan selain yang diwajibkan dan disunnahkan. Paling sembahyang Jumat ke masjid boleh habis, kada turun lagi nya ke tanah. Sembahyang zuhur ke masjid habis zuhur boleh. Sembahyang asar ke masjid habis asar boleh. Nah, ada singgah di warung bepandiran kada ada. Nah, ini mengobatinya mudah. Dengan uzlah, nah bisa terhindar dia dari kemaksiatan tadi. Wal firar min mawatil asrar, dan lari daripada tempat-tempat orang jahat. Nah, dulunya misal kita suka melakukan maksiat karena kita suka berkumpul di tempat-tempat orang jahat. Nah, imbah ampih ke sana jangan lagi. Sudah berhenti kita melakukan kemaksiatan tadi. Wa bi suhbatil akhyar, dengan berkawan orang-orang yang baik.
Dulunya kita suka melakukan maksiat karena kawan-kawan kita ketujuh maksiat. Kita ketujuh menggunjing, menggibah orang karena kawan kita ahli gunjing. Itu mengobatinya nyaman. Jangan dikawani lagi ini tuh. Jangan dikawani lagi. Ganti kawan dengan akhyar. Ganti kawan dengan yang baik, yang suka berzikir, yang suka bersalawat, suka memberikan nasihat. Ganti kawan dengan itu. Otomatis kita akan jadi baik. Man sahibal akhyar sara minal akhyar wa in kana minal asrar. Itu perkataan ulama. Man sahibal akhyar, siapa yang bakawan orang baik, sara minal akhyar, dia akan jadi baik. Wa in kana minal asrar, sekalipun dia orang jahat. Sekalipun dia orang jahat, karena selalu bakawan orang baik, dia akan jadi orang baik. Wa bi kasrati ta'at wal azkar, nafsu yang suka maksiat itu bisa diobati dengan banyak berbuat taat dan zikir-zikir. Wa sama'il ayat wal akhbar, mendengari ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil mengobati nafsu yang suka dalam suatu kemaksiatan itu kada terlalu sulit asal mau mengobatinya, asal hakun berubat. Bi khilafis sani, bersalahan yang kedua. Bersalahan yang kedua ini sulit mengobatinya. Ini kada mampan dengan dibawa uzlah, bisa babangat. Dibawa banyak berzikir, bawa banyak berselawat, bisa bertambah sakit. Karena ini orang nafsunya itu ingin punya karamat dengan taatnya itu. Nah, ini orang ingin punya keistimewaan. Ini orang dengan ibadatnya mengingini bahwa dia tahu rahasia-rahasia yang akan terjadi. Nah, ini beribadah, berbuat taat, tapi ada bahagian nafsu di situ. Nah, mengobati ini kada bisa dengan uzlah, kada bisa dengan banyak berzikir. Karena makin banyak berzikir, ini makin sangat mengharapkan dapat karamat. Makin banyak berselawat, makin mengharapkan banyak dapat keistimewaan dari Allah. Nah, ini makin menunjul nafsunya. Nah, bi khilafis sani, yang kedua ini berat pengobatannya. Fala yudawihi, maka tidak bisa mengobati akan yang kedua ini illa syaikhun, kecuali guru, mursyidun yang membimbing kepadanya. Nah, kecuali ini guru khusus, maka ini dokter spesialis maka ini. Jadi orang semacam ini jangan hendak mengulah amalan sendiri, jangan hendak mengulah pekerjaan sendiri, harus di bawah bimbingan seorang guru yang membimbing dia. Illa pala yudawihi, tidak bisa mengobati akan dia illa kecuali syaikhun, seorang guru, waliyun yang wali, mursyidun yang membimbing dia. Nah, karena bila gurunya memberinya amalia-amalia, nah, ini kada tahu apa-apa faedahnya, maka ini akan mengamalkan itu semata-mata karena Allah, semata-mata karena mengharapkan keridaan daripada Allah. Ini kada tahu. Kan dia guru baca ini, baca itu, jangan tahu faedahnya, pokoknya baca ini. Nah, ini bacanya kada tahu. Jadi apa kayaknya kada tahu. Nah, pokoknya yang mengamalkannya semata-mata untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hal-hal yang tadi kada bisa mengobati dirinya kecuali di bawah pengawasan pendidikan seorang syekh waliyin mursyidin tadi. Yashabuhu, yang dia sertai akan itu guru tadi, akan syekh tadi, bil mahabbati shadiqah, dengan kecintaan yang benar, wat tasdiqil jazim, dan keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya itu. Nah, orang ini mesti menyertai gurunya dengan modal kecintaan yang benar-benar cinta kepada gurunya, ditambah keyakinan kepercayaan yang bulat terhadap gurunya. Artinya apa yang diberikan gurunya itu pasti membawa kebaikan kepada dirinya. Itu menurut keyakinan dalam hatinya. Nah, dengan itu bisa diobati ini. Bisa diobati. Nah, para muhibbin rahimakumullah.
Fal wajibu 'alal 'abdi ittihamu nafsihi wa muraqabatuha. Maka wajib atas seorang hamba itu berburuk sangka kepada nafsunya dan mengintainya. Dalam hati kita ini ada keinginan melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam hati kita ada bisikan, baca Quran. Nah, baca Quran. Jangan selalu percaya dengan bisikan hati ini. Ini nafsu kita menyuruh baca Quran, apa? Ada dorongan daripada dalam hati kita bersedekah. Jangan langsung bersedekah. Nah, jangan langsung percaya dengan apa yang dibisikkan dalam hati kita. Karena kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Apapun perbuatan taat yang timbul dari geritik hati kita, jangan langsung dipercaya, jangan langsung diiyakan. Karena barangkali ini ada hal-hal negatif di belakangnya yang akan mencelakakan kita. Nah, oleh karena tadi orang seperti ini harus di bawah bimbingan seorang mursyid yang bujur-bujur, artinya supaya jangan tahu apa-apa. Jam hari ini bersedekah 10.000, jadi gurunya misalnya keluarkan sedekah. Kan pernah isok bersedekah 20.000 keluarkan. Jangan tahu apa-apa. Pokoknya percaya penuh kepada pembimbingnya. Nah, ini bisa hilang karena keinginan nafsu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wajiblah atas seorang hamba itu berprasangka buruk. Jangan percaya kepada dirinya, jangan percaya kepada nafsunya dan mengintainya. Fa idza stahlathu an-nafsu bi syai'in min at-ta'at fa akhrijha anha ila ghairiha min at-ta'at. Fa in saqulat fa'lam annaha laha hazzun wa laysat limardatillah subhanahu wa ta'ala. Apabila memaniskan, melezatkan akan dia oleh nafsunya dengan sesuatu daripada ketaatan. Dalam melakukan sebuah taat, misal kita berzikir 1000 sehari misalnya, atau bersalawat 1000 sehari. Kenapa ini rasa nyaman nih? Rasa manis, rasa nyaman. Coba pengalih ke amalan lain. Coba pindah, keluarkan nafsu itu daripada taat itu kepada taat yang lain. Sekarang zikir ini orang kada berguru nih, kada berguru. Zikir 1000 sehari, salawat 1000, nyaman itu nyaman. Nah, coba pang pindah lain pada itu. Baca Quran pang 2 juz. Ada usah berzikir 1000, ganti lawan Quran 3 juz, nang waktunya sama. Misal berzikir 1000-nya habis setengah jam, baca Quran yang kira-kira setengah jam juga. Ternyatanya baca Quran rasa kada nyaman. Nah, baca Qurannya rasa kada nyaman. Tapi kalau baca zikirnya nyaman, berarti dalam bacaan zikir itu ada kenapsuannya. Berarti ada nafsu di situ. Karena ini sama-sama diridai oleh Allah. Baca Quran diridai Allah, berzikir diridai oleh Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, sama aja nyamannya mestinya. Baca Quran nyaman juga, zikir nyaman juga, karena sama-sama ini keridaan Allah. Tapi kalau kita baca zikir nyaman, baca Quran kada nyaman, berarti baca zikir ini ada sesuatunya yang menyebabkan maulah nyaman itu. Nah, di situ dikhawatirkan ada bahagian nafsu. Mungkinnya baca zikirnya hendak jadi apa dalam dorongan hatinya supaya dapat rahasia-rahasia apa, supaya ingin jadi wali misalnya. Nah, itu bagian nafsu. Orang yang jadi wali kan bakal wali, yang hendak jadi wali itu kalau mau jadi wali. Orang yang wali itu orang terus beribadah kepada Allah, mencari keridaan Allah, mau diangkat jadi wali. Kalau orang bangunting berdahulu hendak jadi wali, kan mau jadi walinya. Ada kenapsuannya, ada hazzun nafsi, ada kepentingan nafsu dalam ibadahnya itu. Nah, jadi coba itu. Jikalau berat, nah ketahuilah bahwa itu berarti ada nafsu, bukan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, apalagi
yang kita pindah ini kepada amal yang sebenarnya lebih diridai, lebih disukai oleh Allah. Contohnya nang jelas, kita nih ada bisi sembahyang qadaan contohnya. Nah, sembahyang qadaan banyak, zuhur banyak ketinggalan, asar banyak keadaan bisi. Bila kita melaksanakan qadaan ini, kenapa kita kulir? Kenapa kita malas? Padahal ini diwajibkan dan paling ganal pahalanya. Tapi bila kita sembahyang lain, sembahyang witir, duha, kenapa rajin? Nah, berarti di sini jelas ini ada dorongan nafsu. Nah, bukan mencapai keridaan Allah. Kalau ingin mencari keridaan Allah, pastinya membiriskan nang pardu-pardunya dahulu. Sembahyang banyak berapa tahun nang kada karuan sembahyang. Mendengar ada fadilat witir bagus, hendak berwitir. Mendengar ada sembahyang duha, hendak duha. Ini jelas sudah nafsu, bukan mencari keridaan Allah. Jika mencari keridaan Allah, nah pasti nang perlu diberiskannya, nang paling disukai Allah. Amalan nang paling disukai Allah, yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendekatkan kepada Allah, melaksanakan yang dipardukan Allah. Itu paling banyak pahalanya nang dipardukan oleh Allah, hajar nang sunat-sunat ini. Nah itu, atau kita membanding dengan yang sama martabatnya. Sama misalnya ibadah ini dengan ibadah ini sama, tapi kita katuju sebuting nih kada katuju. Nah berarti nang katuju itu ada nafsunya, kada murni mencari keridaan Allah. Jika murni mencari keridaan Allah, kedua-duanya kita suka, kedua-duanya kita nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, banyak dikisahkan oleh para ulama tentang contoh-contoh ini. Ada seseorang yang begitu rajin tawaf. Rajin tawaf, tawaf itu apa tuh? 7 kali putaran. Tapi ini rajin tawafnya, suka tawaf. Begitu disuruh oleh mamanya, nak ambilkan pang banyu sagayong di dapurna, berat hatinya. Sudah tawaf maka rajin 7 kali putaran. Disuruh mama ambilkan banyu sagayong, kenapa rasa kulir, rasa berat? Berarti tawaf tadi kada murni karena keridaan Allah. Berarti tawaf tadi ada sesuatu nafsunya tersimpan di dalamnya. Jakanya mencari keridaan Allah, lebih ganal pahalanya melaksanakan suruhan mama ini daripada melaksanakan tawaf tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap amalan yang kita rajin, coba kita pindah kepada amalan lain. Kalau sama rajin berarti bagus, berarti kada ada dorongan nafsu. Kalau satu rajin, satu kada rajin, nah itu berarti ada nafsunya. Kecuali umpamanya nang amalan memang amalan nang rendah misalnya nilainya, nah itu lain masalah. Ini amalan yang kita laksanakan, ini amalan yang tinggi nilai di sisi Allah. Kalau kita bila pindah nang rendahnya kita kada katuju, nah itu lain kisahnya ini. Ini amalan yang sejajar nilainya atau amalan yang lebih abdal. Bila itu malas, yang di bawah ini rajin, berarti ada kenapsuan. Macam kita misalnya bersedekah yang paling ganal pahalanya lawan ibu bapak, lawan keluarga, karena itu sedekah sekaligus silaturahim. Tapi kita membantu kula ini kenapa maka kulir? Sudah orang lain maka dibantu habis-habisan. Itu sudah jelas ada ikhlas karena Allah. Jakanya ikhlas mencari keridaan Allah, pasti mencari nang ganal pahalanya, pasti mencari nang banyak keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itulah nafsu tadi. Setiap ibadah yang dicampuri oleh nafsu itu merusak keikhlasan ibadah itu. Yang mestinya beribadah itu limardatillah, untuk mencapai keridaan Allah, tetapi ternyata ibadah ini untuk bagian daripada nafsunya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanya jar Nabi aduwika nafsuka allati baina jambaik. Paling musuh di antara segala musuh itu adalah nafsu engkau, yang ada di dalam diri engkau.
karena dia bisa mengemas sesuatu kebaikan seolah-olah baik. Nah, kada tahu di dalamnya yang menggugurkan nilai ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memerangi nafsu kita, mendidik nafsu kita, itu disebut Nabi jihadun akbar, jihad besar. Melawan orang kafir itu jihadun asgar, jihad kecil. Kita bersama senjata nak berperang lawan orang kafir, itu jihad kecil. Tapi kalau kita berperang melawan nafsu, membendung kehendak nafsu, itu jihadun akbar, jihad besar. Kenapa disebut melawan nafsu ini jihad besar? Melawan orang kafir itu jihad kecil. Satu, kita melawan nafsu ini 24 jam, gak ada perainya. 24 jam. Dan banyak yang dijagai. Nafsu bisa lewat mata, bisa lewat telinga, lewat macam-macam. Nah, kalau orang kafir kita kada selalu berperang. Nah, kada selalu bertamu lawan musuh. Hari ini bawa senjata, bisa musuhnya kada ada. Orang kafir lagi guringan misalnya. Nah, kada ada musuhnya. Tapi kalau nafsu kita 24 jam harus diawasi, harus dijaga. Satu itu jihad nafsu, jihad besar. Yang kedua, orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsu itu matinya ke neraka. Orang yang mati dibunuh oleh hawa nafsunya matinya ke neraka. Orang yang hidupnya ini kalah dengan nafsunya matinya ke neraka. Tapi kalau orang kalah dengan orang kafir, dibunuh orang kafir, matinya ke surga. Berperang orang kafir, bunuhnya kita syahid, matinya ke surga. Kalau berperang melawan nafsu, mati kita ke neraka. Nah, makanya Nabi kita mengatakan jihad melawan nafsu itu adalah jihadun akbar, jihad yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kama waqa'a li ba'dihim annahu haddatsathu nafsuhu bil khuruj ila al-ghazwi wa azharat lahu anna dhalika lillahi ta'ala faqala ya rabbi nabbihni li maqsidiha fa inni muttahimun laha. Ada sebagian di antara para ulama yang mana nafsunya mengajak dia untuk keluar berperang. Nah, nafsunya mengajak, ayo kita berangkat, itu orang lagi berperang dengan orang kafir. Dan berperang itu kita karena Allah. Lalu seseorang tadi berkata, wahai Tuhanku ya Rabbi, jagakan kepadaku ini tujuan nafsu sebenarnya itu apa? Karena aku sesungguhnya kada percaya dengan ajakan nafsu itu. Ini nafsunya membawa berperang. Nah, kita berperang dengan orang kafir, berperangnya kita karena Allah, jangan karena lain-lain. Nah, tapi ujar orang ini, ya Tuhan, hamba kada percaya lawan ajakan itu. Nah, berikan petunjuk. Wafat tasha, dan dia memeriksa, dia teliti kenapa nafsunya dipindah hendak benar membuat berperang lawan orang kafir itu. Napa idza hiya li ajli an tastariha min mujahadatihi. Sekalinya inya membuat berperang itu karena si nafsunya sudah kalapahan, hari-hari diperangi, siang puasa malam beribadah, siang puasa malam beribadah, kalapahan dan nafsunya. Baik kita berperang, nah kalau berperang itu kan tahajud pray, semuaan pray, puasa pray, berperang bang kita. Ini sudah kalapahan itu lalu membawai berperang. Nah, Fatarakal khuruj ilal ghazwi, maka beliau itu membatalkan dirinya untuk berperang. Kata Hawan Sidin, nafsu ini sudah katuhukan disakiti, ke nafsu ini sudah kalapahan di mujahadah, siang bawa puasa, malam kada beguringan kauyuhan inya. Kita berperang melakas matian jarinya. Nah, fatarakal ghazwa, maka dia meninggalkan akan berperang, wastaghala bima huwa fihi, dan terus bekerja dengan pekerjaan yang biasa. Nah, jadi setiap nafsu walaupun ajakannya itu seolah-olah kebaikan, seolah-olah karena Allah, nah coba kita periksa lagi dulu, teliti lagi, barangkali ini ada di dalamnya kesenangan hawa nafsu.
itu mengakibatkan apa yang kita lakukan dari ibadah menjadi tidak ikhlas lagi, tidak sempurna lagi, tidak karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala.